Hello? Is there anybody here? Guess not. Ow! Ow, 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 ow! Hai Sob, hari ini saya akan share sebuah film di tahun 2007 yang bergenre biografi drama yang diangkat dari kisah nyata berdurasi 148 menit. Film ini menceritakan tentang seorang warga negara Amerika Serikat bernama Alex Topper Johnson McCandless yang melakukan petualangan perjalanan ke beberapa negara bagian Amerika yang berakhir di hutan Alaska. Film ini disutradarai oleh Sean Penn, naskah yang diambil dari sebuah buku karya John Krakauer berjudul Into the Wild. Dibintangi oleh Emil Hirsch sebagai Alex Johnson McCandless, Marcia Gay Harden sebagai Billy McCandless, ibu dari Alex, William Hurt sebagai Walt McCandless, ayah dari Alex, dan Jenny Malone sebagai saudara perempuan Alex yang bernama Karin. Dan beberapa aktris dan aktor lain yang hadir di film ini seperti Catherine Keener, Brian Dirker, Vince Vaughn, Zach Galifianakis, dan Kristen Stewart. $25 juta digelontorkan untuk membiayai film ini di bawah naungan rumah produksi Paramount Vantage dengan plot cerita yang dipresentasikan dalam narasi non-linear atau adegan kilas balik dan adegan masa kini berselang-seling yang membuat penonton akan sangat berat memahami jika tidak serius menonton film ini. Tetapi, saya rekomendasikan film ini pada kalian sebagai film yang wajib kalian tonton. So, tidak perlu panjang lebar, let's start to the telling story, Into the Wild. Pada bulan Mei 1990, Chris McCandless menjalani wisuda atas kelulusannya di perguruan tinggi Universitas Emory. Dia mendapatkan penghargaan tinggi dengan menyandang gelar sarjana lebih dari satu jurusan, yaitu jurusan sejarah dan jurusan antropologi. Kelulusan Chris dirayakan oleh kedua orang tuanya dan saudara perempuannya Karin di sebuah restoran. Di dalam perayaannya itu, ayah dan ibunya Chris menyampaikan bahwa mereka ingin membelikan Chris mobil baru karena selama ini Chris menggunakan mobil jangkar. Begitu ibunya menyebut mobil Datsun B210 milik Chris. Akan tetapi, Chris tidak menghendaki. Seusai merayakan kelulusan, Chris pun diantarkan ke tempat apartemen sewaannya. Di apartemennya itu, Chris mulai memikirkan tentang perjalanan dan petualangan ke suatu tempat yang belum pernah ia kunjungi. Ia pun menolak kehidupan yang biasa. Ia menghancurkan semua kartu kreditnya dan beberapa dokumen identitas dirinya, bahkan ia menyumbangkan hampir semua tabungannya kepada Oxfam. Oxfam adalah organisasi nirlaba dari Inggris yang mengembangkan pembangunan penanggulangan bencana dan advokasi. Dan ia pun mulai melakukan perjalanan lintas negara bagian Amerika menggunakan mobil Datsun B210 miliknya. Chris tidak memberitahu kedua orang tuanya tentang apa yang sedang dilakukannya atau kemana ia pergi, bahkan kepada saudara perempuannya. Ia menolak untuk tetap berhubungan dengan keluarganya. Hal ini menyebabkan kedua orang tuanya semakin cemas dan putus asa. Oleh karena itu, orang tuanya memutuskan untuk melaporkan kepada kepolisian bahwa Chris hilang dan polisi pun mulai pencarian akan keberadaan Chris yang tidak kunjung ada kabar. Suatu ketika ia dengan Datsunnya berhenti dan parkir di area Lake Mead, sungai terbesar di Colorado. Ia kemudian tertidur di mobilnya. Malam itu cuaca sedang sangat buruk, terjadi banjir bandang yang menimpa Chris dan juga mobilnya, sampai ia terseret jauh oleh banjir tersebut. Keesokan harinya, Chris meninggalkan mobil itu dan mulai menumpang dengan mobil lain. Chris mencopot plat nomor mobilnya, juga membakar sisa uangnya, dan menyamar dengan nama baru yaitu Alexander Supertramp. Chris memperkenalkan dirinya kepada setiap orang yang dijumpainya dengan nama Alex. Sesampainya di California Utara, Alex bertemu dengan pasangan hippie yaitu Jane Birch yang dibintangi oleh Catherine Keener dan Rainey yang dibintangi oleh Brian Dirker. Rainey memberitahu Alex tentang hubungannya yang gagal dengan Jane, bahkan hubungan mereka diambang perceraian. Lalu Alex membantu mereka untuk berdamai dan membangun kembali hubungan mereka, dan Alex pun melanjutkan perjalanan. Pada bulan September, Alex tiba di Carthage, Dakota Selatan. Di Carthage, ia bekerja kontrak di sebuah perusahaan pertanian yang dimiliki oleh Wayne Westerberg yang dibintangi oleh Vince Vaughn. Alex menceritakan rencana bahwa ia akan melakukan perjalanan ke hutan Alaska.
Meski sempat, Wayne berusaha melarang Alex untuk pergi ke sana. Singkat cerita, Alex terpaksa meninggalkan pekerjaan di perusahaan itu setelah Wayne ditangkap karena pembajakan satelit. Alex kemudian melakukan perjalanan melalui sungai Colorado menggunakan sampan, meskipun ia diberitahu oleh para penjaga taman bahwa ia tidak boleh mendayung dengan sampan menyusuri sungai tanpa izin. Alex mengabaikan peringatan para penjaga taman tersebut, kemudian Alex mendayung menyusuri sungai hingga akhirnya tiba di Meksiko. Di sana terjadi badai yang mengakibatkan sampannya hilang dan ia memutuskan untuk menyeberang kembali ke Amerika Serikat dengan berjalan kaki. Karena tidak bisa menumpang, Alex mulai melakukan perjalanan menumpang ilegal menggunakan kereta barang ke Los Angeles. Setibanya di Los Angeles, ia merasa tidak cocok dengan peradaban dan kehidupan modern di sana dan memutuskan untuk pergi. Pada akhirnya, Alex terpaksa menumpang kembali ke kereta barang. Kali ini ia sedang apes. Ia dipergoki petugas kereta, menumpang dengan ilegal sehingga ia dipukuli oleh petugas stasiun kereta api tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk mencari tumpangan pada mobil. Pada bulan Desember 1991, Alex tiba di Slab City, California di Imperial Valley dan bertemu kembali dengan Jen dan Rennie lagi. Di sana ia juga bertemu dengan Tracy Tatro yang dibintangi oleh Kristen Stewart. Tracy adalah seorang gadis remaja yang tertarik pada Alex, tetapi Alex menolaknya karena Tracy di bawah umur. Setelah berlibur dengan Tracy ke suatu tempat, Alex memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju Alaska. Jen dan Rennie memberikan dia hadiah berupa school cap. Sebulan kemudian ia sampai di Salton City, California. Ia melakukan perkemahan di sana untuk beristirahat. Di sana Alex bertemu dengan Ron Franz yang dibintangi oleh Howard Brook. Ron Franz adalah seorang pensiunan. Ron menceritakan tentang keluarganya yang hilang dalam sebuah kecelakaan mobil saat ia bertugas sebagai tentara Angkatan Darat Amerika Serikat pada Alex. Ron saat itu tinggal sendiri dan menyibukkan diri di bengkel sebagai pengrajin kulit. Ron mengajarkan Alex tentang kerajinan kulit yang menghasilkan sabuk yang akan digunakan Alex untuk perjalanan selanjutnya. Setelah menghabiskan 2 bulan bersama Ron, Alex menceritakan kepada Ron bahwa ia akan pergi melanjutkan perjalanan menuju Alaska, meskipun hal ini sempat membuat Ron kecewa karena ia sangat dekat dengan Alex. Kemudian Alex mengajak Ron mendaki suatu bukit di mana bukit itu begitu terjal bagi seorang Ron yang sudah tua. Dan di sebuah catatan perpisahan, singkat cerita, Ron memberikan Alex perlengkapan kemah. Ron pun mengantarkan Alex dan menurunkannya di pinggir jalan. Ron sempat tawarkan untuk mengadopsi Alex sebagai cucunya, tetapi Alex hanya memberitahu Ron bahwa mereka harus membicarakan hal ini setelah ia kembali dari Alaska. Ron dan Alex pun berpisah. You let me adopt you. I could be, say, your grandfather. Pada bulan April 1992, ia memutuskan menumpang kendaraan dari daerah Enderlin, Dakota Utara menuju daerah Fairbanks, Alaska. Pada saat itu ia bertemu dengan seorang juru alat perkakas listrik setempat bernama Jim Gallion. Gallion telah menawarkan tumpangan pada Alex dari daerah Fairbanks menuju titik awal lintasan yang bertanah tak rata, tepat di sebelah luar kota kecil bernama Kota Haley di Alaska, tanggal 28 April 1992. Gallion menyampaikan pada Alex bahwa Alex dinilai belum siap karena beberapa persediaan sangat kurang memadai. Bahkan Gallion berulang kali mencoba membujuk Alex agar sengaja tidak meneruskan perjalanan. Namun tekad Alex sangat kuat sehingga Gallion membelikan sepasang sepatu bot Wellington. Alex berangkat menuju hutan Alaska yang pada saat itu musim dingin. Ia menelusuri lebatnya salju. Setelah melakukan pendakian di sepanjang jalur pendakian Stampede yang tertutupi oleh salju, kira-kira 28 mil atau 45 km di sebelah barat kota Haley, Alaska. Ia menyeberangi sungai yang hampir membeku. Ia pun menemukan sebuah bus rongsok di tengah hutan Alaska dan ia pun menempati bus tersebut sebagai tempat tinggalnya di hutan Alaska yang ia sebut The Magic Bus. 4 bulan kemudian di The Magic Bus, kurang lebih 113 hari semenjak ia tinggal di sana, musim dingin pun mulai berganti. Kehidupan Alex menjadi lebih sulit dan ia mulai membuat keputusan yang buruk. Seiring persediaannya yang mulai habis, ia menyadari bahwa alam juga sangat keras dan tidak peduli. Alex mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa ditemukan saat berbagi dengan orang lain dan ia memutuskan untuk kembali ke teman dan juga keluarganya. Namun pada saat Alex akan kembali pulang,
Sungai yang dia lewati saat menuju hutan yang hampir beku kini sudah mencair dan menjadi sungai yang arusnya sangat deras, sehingga ia tidak bisa menyeberang. Pada akhirnya Alex pun tidak menemukan jalan untuk kembali. Akhirnya Alex memutuskan kembali ke The Magic Bus. Where the fucking animals now? I'm hungry! I'm fucking hungry! I'm fucking hungry! Alex mulai putus asa. Ia mulai kelaparan dan perburuan semakin sulit. Alex terpaksa mengumpulkan dan memakan akar dan tanaman. Alex bingung antara biji Hedysarum alpinum atau kentang liar dengan tanaman hama Hedysarum mackenzie atau buncis liar yang sangat beracun. Alex akhirnya jatuh sakit karena memakannya. Ia terus mendokumentasikan proses kesadaran dirinya dan membayangkan keluarganya untuk terakhir kalinya. Ia menulis sebuah catatan perpisahan untuk dunia dan ia perlahan-lahan sekarat. Kemudian ia pun merangkak ke tempat tidurnya di The Magic Bus dan Alex pun meninggal di tanggal 18 Agustus 1992. Kemudian film pun berakhir.